Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang replikasi virus. Replikasi virus terdiri dari dua, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Jadi, di sini terdapat gambar dari siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama kita akan pelajari yaitu siklus litik. Siklus litik dimulai dari tahap pertama yaitu tahap perlekatan atau tahap adsorpsi. Jadi begini, jadi tahap pertama, tahap pelekatan atau tahap adsorpsi atau tahap penempelan. Jadi di sini terdapat virus, ini adalah virus bakteriofage, di mana virus bakteriofage ini adalah virus yang menyerang pada bakteri. Pada virus bakteriofage, jadi di sini terdapat serabut ekor. Jadi ini adalah serabut ekor atau serabut ekor virus. Ini serabut ekor virus, dia akan melekat pada dinding sel bakteri. Jadi ini adalah dinding sel bakteri. Virus bakteriofage ini dapat menempel pada dinding sel bakteri karena memiliki reseptor pada ujung-ujung serabut ekor, sehingga dia mampu menempel pada dinding sel bakteri. Pada sel bakteri tersebut terdapat DNA bakteri. Jadi ini adalah DNA bakteri. DNA bakteri. Jadi itu ya. Jadi tahap absorpsi atau tahap penempelan di mana pada serabut ekor virus fage atau virus bakteriofage, dia melekat pada dinding sel bakteri. Nah, virus ini dapat menempel pada dinding sel bakteri karena memiliki reseptor pada ujung-ujung serabut ekor, sehingga dia mampu menempel pada dinding sel bakteri. Jadi kan virus gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah serabut ekor. Di sini terdapat jarum penusuk. Ini adalah kapsid ya. Kapsid ini dia melindungi asam nukleat. Jadi ini adalah asam nukleat. Asam nukleat berupa DNA. Kemudian ini adalah selubung ekor.
Oke, ini papan dasar. Nah, kalian masih ingat tidak apa fungsi dari struktur tubuh virus ini, di mana pada serabut ekor ini, jadi dia pada serabut ekor ini dia berfungsi sebagai reseptor. Jadi dia berfungsi sebagai reseptor untuk melekatkan diri pada sel inangnya. Jadi ini serabut ekor ini yang berfungsi untuk menempel pada sel inangnya. Nah, kembali tadi di sini. Jadi di sini terdapat pada tahap pelekatan. Di sini kan terdapat virus. Jadi virus bakteriofage ini dia memiliki serabut ekor. Jadi ini adalah serabut ekornya. Serabut ekor ini berfungsi sebagai tempat untuk melekat pada dinding sel bakteri. Jadi kenapa dia bisa menempel? Karena adanya reseptor pada ujung serabut ekor tersebut sehingga dia dapat menempel. Jadi itu tahap penempelan atau tahap adsorpsi. Selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua ini sama dikatakan sebagai tahap penetrasi atau tahap injeksi, di mana pada fase ini memasukkan materi genetik. Nah, materi genetik itu atau sama dikatakan sebagai asam nukleat, terdiri dari DNA. Setelah virus ini menempel, jadi setelah virus bakteriofage ini menempel, virus bakteriofage mengeluarkan enzim lisosim. Jadi dia mengeluarkan enzim lisosim. Enzim lisosim ini berfungsi sebagai enzim penghancur. Jadi dia berfungsi sebagai enzim penghancur sehingga terbentuklah lubang pada dinding sel bakteri. Jadi di sini misalnya terdapat pada gambar tahap penetrasi. Jadi tahap penetrasi ini di mana virus bakteriofage menghasilkan enzim lisosim. Enzim lisosim ini berfungsi sebagai penghancur sehingga terbentuklah lubang pada dinding sel bakteri. Jadi virus ini menghasilkan lubang pada dinding sel bakteri. Jadi ini lubangnya. Ini lubangnya. Nah, setelah terbentuk lubang pada dinding sel bakteri, kapsid virus akan berkontraksi untuk memompa asam nukleat berupa DNA sehingga DNA tersebut akan masuk ke dalam sel bakteri. Jadi ini ya. Jadi kapsid yang berada di luar dari sel bakteri ini akan kosong dan terlepas karena sudah tidak memiliki DNA sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi. Jadi itu tahap penetrasi.
Jadi di sini sudah kosong ya. Di sini DNA di sini sudah kosong. Kenapa dia kosong? Karena DNA-nya ini sudah masuk ke dalam sel bakteri. Jadi di sini sudah masuk. Sehingga kapsid yang berada di luar ini kosong, atau dia sudah tidak memiliki DNA, sehingga akan terlepas dan tidak bisa berfungsi lagi karena sudah tidak memiliki DNA. Jadi kosong dan terlepas, sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi karena sudah tidak memiliki DNA. DNA-nya ini sudah masuk ke dalam sel bakteri. Jadi ini DNA-nya ya. Jadi gambarnya ini. Jadi ini. DNA virus. Oke, jadi di sini ada DNA, ini DNA bakteri dan ini DNA virus. Jadi itu tahap penetrasi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap replikasi dan sintesis. Jadi ini ya, tahap replikasi dan tahap sintesis. Jadi pada gambar ini terdapat DNA virus, ini DNA virus, dan terdapat DNA bakteri. Pada tahap replikasi, DNA virus ini memproduksi enzim penghancur. Enzim penghancur ini sama dikatakan sebagai lisosim. Enzim penghancur ini akan menghancurkan DNA bakteri. Jadi pada gambar ini DNA bakteri ini hancur. DNA bakteri hancur. Jadi beda ya, beda gambarnya ini DNA bakteri ini dengan ini. Di sini DNA bakteri sudah hancur. Karena DNA virus memiliki enzim penghancur yang disebut dengan lisosim untuk menghancurkan DNA bakteri. Dengan begitu, DNA virus mengambil alih fungsi DNA bakteri. Karena kenapa virus melakukan ini? Karena virus itu dia tidak memiliki organel-organel sel, misalnya ribosom. Jadi untuk mendapatkan ribosom, DNA virus ini akan menghancurkan DNA bakteri. Nah, setelah DNA bakteri ini hancur, maka selanjutnya di sini, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa DNA virus ini menghancurkan DNA bakteri karena ingin mengambil alih fungsi dari DNA bakteri. Selanjutnya, setelah DNA virus ini mengambil alih fungsi dari DNA bakteri, maka DNA virus ini mereplikasikan diri berulang-ulang dengan jalan mengkopi diri atau menggandakan diri dengan membentuk DNA virus dengan jumlah yang sangat banyak.
Oke, jadi di sini beda ya. Beda gambarnya di sini. Sebelumnya di sini ya beda gambarnya dengan ini. Oke, di sini dia hanya memiliki satu. Dia hanya memiliki satu asam nukleus saja. Di sini DNA-nya sudah banyak. Jadi pada gambar ini DNA virus ini DNA-nya sudah sangat banyak di sini. Masih satu ya. Kenapa? Jadi setelah virus mengambil alih fungsi DNA bakteri, maka DNA virus ini akan menggandakan diri atau mengkopi diri secara berulang-ulang sehingga terbentuklah DNA virus dengan jumlah yang banyak. Jadi ini. Anggaplah di sini DNA virus dengan jumlah yang banyak. Nah, setelah terbentuklah DNA virus dengan jumlah yang banyak, selanjutnya masuk ke fase sintesis. Jadi ini sintesis. Fase sintesis. Selanjutnya, DNA virus ini yang berjumlah sangat banyak akan melakukan sintesis protein yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom dari DNA bakteri. Karena kenapa? Karena virus ini dia tidak memiliki ribosom. Untuk melakukan sintesis protein, dia harus mengambil ribosom dari DNA bakteri. Oke, jadi itu ya. Jadi DNA virus ini melakukan sintesis protein yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom dari bakteri. Selanjutnya, tahap keempat yaitu fase perakitan. Pada tahap perakitan ini terjadi pada saat bagian-bagian tubuh virus hasil sintesis terpisah-pisah dan dirakit. Pada tahap ini, kapsid yang masih terpisah-pisah antara bagian kepala. Jadi kapsidnya di sini terpisah-pisah. Ini kapsidnya misalnya. Kemudian bagian serabut, bagian selubung. Jadi terpisah-pisah antara bagian kepala, bagian ekor, dan bagian serabut ekor. Kemudian bagian kapsid itu dirakit menjadi kapsid dengan virus yang utuh. Kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah virus yang utuh dengan jumlah virus yang terbentuk mencapai 100 sampai 200 buah. Jadi pada tahap ini bagian-bagian tubuh virus, misalnya pada bagian kapsid, pada bagian selubung, serabut, kemudian DNA-nya akan dimasukkan ke dalam kapsid sehingga dirakit terbentuklah virus yang utuh. Jadi siklus yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu tahap lisis atau tahap pelepasan. Nah, ketika perakitan virus selesai, maka virus ini akan memproduksi lagi enzim lisosim atau enzim penghancur
untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Sehingga dinding sel bakteri ini akan hancur, maka sel bakteri ini akan mengalami lisis, di mana virus-virus ini akan keluar dan mencari lagi sel inang yang baru. Jadi itu tahap pelepasan, di mana virus-virus ini akan keluar dan mencari sel inang yang baru. Jadi demikianlah replikasi siklus litik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang siklus lisogenik.